Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Dasari, asal sekolah SMP Aliklas Lubuk Linggau, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Di samping saya adalah Bu Melinda, beliau adalah guru IPS di SMP Aliklas Lubuk Linggau. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pradiskusi ya, Bu. Observasi. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, percakapan pra-observasi ini itu sebagai proses awal, persiapan awal dalam proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran sehingga dapat menampilkan yang terbaik nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Ya. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran ini apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan keaktifan siswa dan menggali pemahaman siswa terhadap materi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Oke. Bagaimana dengan fokus pengembangan yang ingin Ibu capai? Fokus pengembangannya saya fokuskan pada keaktifan siswa dalam memahami materi, kemudian menggali apa yang dia pahami terhadap materi yang akan disampaikan. Oke. Misalkan dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira target pencapaian Ibu di angka berapa? Insya Allah 8 atau 9 lah. Oh, 8 atau 9, Bu ya. Oke. Nah, untuk mencapai angka 8 atau 9 itu, Bu ya, strategi yang akan Ibu lakukan apa? Strateginya saya mempersiapkan media-media pembelajaran yang menarik, kemudian menyiapkan lembar kerja siswa, kemudian juga mencari referensi melalui video-video internet seperti YouTube yang bisa mengembangkan dalam proses pembelajaran ataupun materi pembelajaran. Oke. Nah, untuk waktu pembelajarannya kapan ya, Bu? Hari ini ada di jam ketiga dan 4, nantinya jam 8.20 WIB. Oh iya, nanti saya observasi ya, Bu. Ya siap. Oke, Bu, dari hasil percakapan kita yang singkat tadi, Ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, saya akan lebih motivasi untuk lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran dengan cara ya mencari bahan-bahan materi ataupun metode media itu dari berbagai sumber dari internet maupun yang lainnya. Setelah Gitu, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas percakapan pra-observasinya. Semoga nanti pembelajaran di kelasnya itu lancar dan menarik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pelajaran dengan membaca doa dulu. Silakan pimpin doanya. Siapa ketua, Pak? Gibran. Gabriel, silakan pimpin doanya. Sudah langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim.
membaca materi yang akan kita bahas hari ini ya. Namun sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kita akan melihat dulu materi sebelumnya ya. Baik, untuk pertama kali motivasi belajar kita dengan cara apa? Bernyanyi atau activity? Ayo, activity. Oke, ini apa? Oke, kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebutkan tepuk 1, apa namanya? Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5. Iya, belajar. Oke, 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 3. Semangat, konsentrasi. Ya, semangat ya. Tepuk 2. Oke, ya. Nah, fokus belajarnya. Oke, siap. Sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu materi sebelumnya, atau kita akan bahas sejenak materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bentuk keragaman muka bumi. Ya. Sekarang bertanya, bentuk keragaman muka bumi di Indonesia itu dilihat dari namanya, istilahnya relief. Apa itu relief? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu apa itu relief? Ya, silakan. Relief adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di daratan. Kurang lengkap. Benar. Siapa yang bisa? Ayo, apa itu relief? Indo? Adalah bagian permukaan bumi adalah tinggi rendahnya bumi. Iya, itu saja ya. Kalau tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi. Tepuk tangan buat Indo. Ya, juga. Oke, untuk relief itu terbagi atas berapa? Relief terbagi atas berapa? 2. Apa? Relief daratan, relief laut. Relief daratan itu terbagi pula menjadi beberapa bagian. Sampai ingat, ada apa saja relief daratan itu? Ada ya, yang pertama ada dataran rendah. Terus yang kedua dataran tinggi. Ya, bukit dan perbukitan. Gunung. Pegunungan. Itu adalah bagian dari relief daratan. Yang laut, satuan lagi. Yang laut, apa saja relief daratan yang laut? 1. Ada apa? Gunung laut. Bagus. Apa lagi? 2. Dangkalan benua. Dangkal paparan. Apa lagi? Palung laut. Ya enggak? Palung laut, lereng benua. Laut. Oke, sekarang yang dari yang kita bahas dari kemarin, siapa yang masih ingat apa yang tingginya 200, kurang dari 200 meter itu apa? Rendah, bagus, tepuk tangan. Siapa namanya Nazwa? Oke, lanjut. Kalau dari relief laut, yang paling dalam di dasar laut, bentuknya curang. Apa namanya? Iya, bagus. Insya semuanya sudah kamu pahami ya tentang relief ataupun bentuk muka bumi. Keragamannya ya. Kemudian sekarang kita akan kaitkan dengan aktivitas kehidupan manusia dengan keadaan bumi kita ya. Seperti halnya aktivitas manusia yang ada di darat maupun ada yang sekitar laut. Ya, kemarin sudah kita masuk, itu akan mempengaruhi kegiatan manusia itu dari segi aktivitasnya akan mempengaruhi cuaca. Dipelajari kemarin apa? Cuaca dan iklim. Siapa masih ingat apa itu cuaca? Apa itu iklim? Apa itu cuaca? Masih ingat? Cuaca adalah keadaan udara rata-rata karena pada suatu tempat. Iya, ya.
Siap. Nah, kalau pertanian itu di daerah mana? Daerah mana itu? Kalau pertanian dataran tinggi atau dataran rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi ya, Kim? Rendah ya. Nah, itu rendah. Kalau dataran tinggi itu apa cocoknya? Teh. Kopi. Nah, ya. Kopi. Teh, kopi, strawberry ya di dataran tinggi. Nah, kalau di sekitar apa aktivitas masyarakat ekonomi bencana? Nelayan. Ya, sebagai nelayan. Selain nelayan apa lagi? Sewa Jualan, ya pariwisata, ya. Selain pariwisata apa lagi? Kegiatan pariwisata apa lagi di daerah sekitar laut atau sungai atau daerah punya perairan? Apa lagi kegiatan lainnya? Tambak? Apa? Tambak ikan. Tambang ya, tambak ikan. Nah, itu tambak ikan itu di daerah sekitar perairan atau laut ya. Itu hubungannya dengan keadaan alam maupun realitas muka bumi dengan aktivitas kehidupan manusia. Sekarang kita langsung masuk aktivitas ekonomi di Indonesia. Oke, siapa yang tahu? Siapa yang sudah membaca materi kita hari ini bahwa aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu terbagi atas berapa? Secara umum masyarakat itu melakukan aktivitas ada berapa? Tiga. Ya, bagus. Apa itu yang pertama? Produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah produksi. Yang kedua Distribusi. Yang ketiga Konsumsi. Ya, bagus. Konsumsi. Nah, ini tiga aktivitas kehidupan manusia yang saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, jadi kalau produksi bisa dilakukan pasti membutuhkan namanya distribusi. Nah, tanpa adanya distribusi, produksi tidak akan bisa dimanfaatkan oleh siapa? Konsumen. Oleh ya kegiatan konsumsi yaitu dilakukan oleh siapa namanya? Konsumen. Kegiatan konsumen. Oke, dari kegiatan tiga ini kamu ibu minta nanti memahaminya melalui konsep materi pelajaran di buku ya, maupun ada bahan yang lain, ada tugas kelompok ya. Ulangi. Cuma sebelum membagi tugas ini kita bahas sedikit. Apa itu produksi? Siapa yang tahu? Tanpa melihat buku atau ada yang paham apa itu produksi? Produksi adalah Untuk kegiatan menghasilkan barang. nah, itu bahasa buku ya. Kalau kalian paham itu produksi, produksi adalah Buat barang. kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kita barang ya, kita barang tapi jasa juga merupakan termasuk kegiatan produksi. Kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya. Nah, itu produksi. Distribusi, apa itu distribusi? Menyalurkan penghubung atau penyalur. Nah, itu bahasa singkat kita ya. Berarti distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari tangan siapa? Produsen ke tangan konsumen. Coba silakan. Produksi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Tadi juga disebut loh. Produksi tadi kegiatan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa tadi? Barang atau jasa. Orangnya. Ini kegiatannya. Produsen. Ya, bagus. Produsen. Kalau Distributor. distributor. Bagus. Lanjut. Kalau orang yang melakukan Konsumen. konsumen. Paham ya? Nah, insyaallah dari yang kamu pahami secara konsep awal, kita akan bagi kelompok. Bagi kelompok memahami ini kamu baca buku materi bukunya, kemudian jawab LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja siswa. Silakan bagi kelompok ini kayak mana ini? Ya, AA kesini. Nah, jelas sama kelompok ini ya. Jadi kita bagi 4 jadinya. Oke. Nah, adil ya. Oke, sambil
gimana menghitungnya nih? Ya, ini satu kelompok. Benar kan? Bagi dua. Ya, ini satu kelompok. Itu satu kelompok dan ini satu kelompok. Ya, siap maju. Kita maju. Indo sama Kiki maju. Ya, sini Pak. Sini. Ada pesan lain belajarnya. Kalau khususnya menjadi menjadi satu. Ini Pak. Ada yang bertanya kalau Pak ini? Paham ya? Oke, insya Allah. Kalau menjelaskan jelaskannya satu saja, satu kelompok, satu yang presentasinya ya. Boleh kedua kelompok. Mereka ada pertanyaan ya. Oke, Jadi kami salam dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Alur kegiatan ekonomi, produksi, penghasil, distribusi, penyalur, konsumsi, dan pemakai. 1. Kegiatan petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Produksi, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Distribusi, menjual. Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar. Konsumsi, diminum. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah. Konsumsi, diminum. Pedagang sayur menjajakan dagangannya keliling kampung menggunakan sepeda. Distribusi, menjual. Andi makan bakso di warung depan rumahnya. Konsumsi, dimakan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Baju bisa dipakai untuk sehari-hari. Beras bisa menjadi makanan pokok untuk sehari-hari. Jelaskan faktor-faktor produksi. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, wirausaha, distribusi. Perhatikan gambar ini berdasarkan gambar berdasarkan gambar di atas adalah contoh distribusi. Pedagang adalah pihak yang membeli barang dari produsen yang menjualnya kembali kepada konsumen akhir. 2. Agen. 3. Makelar atau perantaran. 4. Eksportir. 5. Importir. 6. Konsumer. 7. Distributor. 8. Subiler. 9. Agen. 10. Reseller. dengan gambar di bawah berdasarkan gambar di Atas adalah contoh konsumsi. Jelaskan jenis-jenis pola konsumsi. 1. Kegiatan konsumsi rumah tangga. 2. Kegiatan konsumsi perusahaan. 3. Kegiatan konsumsi negara. Baiklah, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Tuan. Dan hasil diskusinya yang lainnya tolong perhatikan. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil dari diskusi kami. alur kegiatan ekonomi. Identifikasikanlah kegiatan di bawah ini sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi dengan mencek tulisnya. 1. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, produksi. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari, distribusi. Sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar, produksi. Siswa-siswi membeli jajan di kantin, konsumsi. Pedagang sayur menjajakan dagangannya keliling kampung menggunakan sepeda, distribusi. Andi makan bakso di warung depan rumahnya, konsumsi. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah dan mempertinggi dan menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Faktor-faktor produksi. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Sumber daya alam ialah beras. Beras itu awalan dari padi dan biji untuk menanam. Tenaga kerja, bekerja dan berpikir cara memelihara padi. Modal, uang, lahan, pupuk, alat-alat untuk berkebun. Skill wirausahaan, kemampuan dalam mengusahakan padinya agar selalu sehat dan tidak terkena parasit dan laku keras. Ya, langsung saja. Kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jenis-jenis cara distribusi pedagang. Pihak yang membeli barang dan produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Agen, pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan barang dan dari produsen kepada konsumen. Perantara, pihak yang merupakan akan mempertemukan produsen dengan calon pembeli barang atau jasa. Eksportir, pihak yang akan mengalurkan barang dan produsen dalam negeri kepada konsumen di luar negeri. Importir, pihak yang menyalurkan barang dari luar negeri kepada konsumen yang ada di dalam negeri. Pengertian kegiatan konsumsi, kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa. Jenis-jenis pola konsumsi. Konsumsi rumah tangga, kebutuhan keluarga yang sama merupakan kebutuhan terhadap barang dan jasa yang sama-sama dirasakan kebutuhannya. Kegiatan konsumsi negara. Setiap perilaku dalam kegiatan ekonomi selalu mengonsumsi barang dan jasa. Konsumsi yang dilakukan oleh negara adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oke, terus silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu nanti saja. Tadi buku aja sih. Sudah belum? Ayo. Reza, sudah ada? Belum. Habis. Sudah ada. Jangan dipanggil. Sudah?
Oke, baik, perhatikan. Untuk agen, halo, perhatikan dulu. Agen itu adalah bagian dari distribusi yang dia disalurkan oleh pihak perusahaan, ya, menyiapkan barang kepada konsumen. Jadi dia mendapat gaji atau komisi dari perusahaan. Ada lagi namanya komisioner, ya kan? Apa itu komisioner? Komisioner merupakan pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Contoh. Komisioner contohnya apa? Dia menjual atas namanya sendiri. Nanti keuntungannya gimana? Mendapatkan komisi dari orang yang menjualkan barang. Contoh, contohnya apa? Ada contoh itu ya? Komisi misalnya, ini, nah, jual jam, nah, jual jam. Nah, tapi saya tidak bisa menjualkan sendiri. Dorong Kiki, ya. Nah, Kiki nanti jual jamnya. Misalnya ada ini berapa harga jamnya? 100. Nah, 100.000. Nah, pokoknya saya terimanya akhirnya berapa misalnya? 75. Ya, 75. Jadi kamu jualnya 100. Berapa dapat komisi yang didapatkan oleh Kiki? 15. 75 dari 100. Berapa keuntungan dari 25.000? Itu komisi yang didapatkan oleh Kiki. Tapi Kiki sebutkan komisi ini adalah barang yang jualnya itu tadi adalah barang yang punya ini dari komisioner. Kalau makelar itu sama seperti halnya komisioner, ya. Kalau makelar itu hampir sama, cuma dia tidak menyebutkan barang itu punya orang. Iya. Dia mengaku barang tersebut punya dia sendiri, ya. Itu makelar. Ada lagi namanya apa lagi itu? Pedagang besar. Apa itu pedagang besar? Bos. Menjual barang dalam jumlah yang banyak. Kalau eceran? Pedagang kecil, ya, dalam jumlah ya kecil. Oke, cukup. Itu mungkin bagian-bagian dari distribusi yang sudah kalian pahami. Rasanya banyak lagi dipelajari, dibaca lagi contoh-contohnya. Tugasnya di asrama atau di rumah, ya, di asrama. Nanti silakan kamu amati siapa saja agen-agen yang datang ke pondok kita dalam menyalurkan barang. Misalnya ya kita punya ada apa? Ada koperasi kan? Ada kantin. Coba kamu amati tugasnya ya. Perhatikan besok ada apa itu kita tanya. Tugasnya siapa saja yang menyalur barang-barang atau agen distribusi yang menyalurkan barang ke pondok kita. Dari mana? Dari luar, ya, dari luar. Nah, contoh apa tadi? Terus ada Eki ya, baru ya. Ada lagi kalau di koperasi itu ada siapa? Nabani. Teh Pucuk. Oke. Oh, Aisyah ya. Garuda. Ya, silakan kamu catat apa saja agen-agen atau boleh tanya sama pihak koperasi atau sarjananya ya. Itu apa namanya? Dia itu agen perusahaan ataukah dia pribadi? Ya dah. Nah, boleh kalian tanya. Oke, baik. Sampai di sini materi kita tentang aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ada yang mau bertanya? Sudah dipahami? Sudah disampaikan? Ya. Yakin? Sudah belum? Sudah paham belum? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita tutup dengan ucapan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekarang sebelum itu, silakan rapikan dulu tempat duduknya, kembali kepada posisi semula. Rapikan kalau ada sampah-sampah di luar. Sudah rapi. Oke. Dan kalau sudah, kita cukupkan dan kita akhiri Gabriel. Baik, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan melakukan percakapan observasi ya. Jadi tujuannya untuk melihat perkembangan dari
hasil observasi kita tema hari ini. Bagaimana perasaan Ibu saat kita melakukan observasi tema? Saya merasa puas dengan hasil observasi yang diamati, karena dalam proses pembelajaran ya guru maupun siswa merasa termotivasi untuk memperbaiki proses pembelajaran, metode-metode yang diterapkan di kelas untuk kedepannya juga bisa ada perbaikan. Nah, pada kegiatan pra-observasi kita melakukan percakapan tentang area pengembangan ya. Bisa diungkapkan lagi area pengembangannya apa? Area pengembangannya itu ditekankan kepada menunjukkan keaktifan siswa dalam belajar dan menggali potensi atau kemampuan siswa menguasai pengetahuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Skala yang ingin Ibu capai waktu itu di angka 8 Bu ya. Kira-kira bagaimana, apakah tercapai atau tidak? Kurang lebih tercapai proses tersebut. Mungkin ya belum untuk peningkatan lebih lanjut lah ketika nanti akan ada sedikit masalah atau ketika kendala yang dihadapi ketika proses belajar mengajar. Nah, langkah-langkah yang Ibu lakukan sehingga tercapai di angka 8 itu apa? Awalnya saya membuat rencana pembelajaran dengan membagi kelompok siswa dalam belajar itu dan dari kelompok tersebut itu nanti diberikan tugas untuk LPD sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Mereka bisa semuanya aktif bekerjasama dalam menjawab tersebut dan dipresentasikan. Jadi semua diharapkan dan akan ada semangat belajar yang sama di antara mereka dan saling kerjasama yang tumbuh dalam diri mereka, dengan pembelajaran tersebut tidak menyebabkan atau pembelajaran tersebut bisa membuat mereka semakin memotivasi untuk mencari ilmu baik dari berbagai media atau buku-buku yang ada tersedia. Nah, dalam proses pembelajaran itu Ibu menemukan hambatan atau tantangan ya? Dalam proses pembelajaran saya menemukan hambatan dan tantangan sebenarnya seperti ya anak yang kurang mau aktif dalam membagi dan kerjasama kelompok ya, dan anak yang aktif justru terkadang mengambil alih pekerjaan anak-anak yang tidak aktif tersebut. Itu yang menurut tantangan bagi saya untuk membentuk dalam diri karakter anak dalam kelompok tersebut untuk manajemen kelompok untuk bisa mengatur pembagian tugas dalam pengerjaan tugas dalam KKP tersebut. Jadi sehingga anak yang tidak aktif tersebut jadi haruskan untuk bisa aktif, jadi semuanya bisa bekerja sama. Jadi untuk penilaiannya juga bisa terlihat. Masalahnya kan mungkin anak yang aktif yang sudah ada itu mereka nilainya lebih tinggi karena mengambil alih dari pekerjaan yang kami tidak aktif. Jadi itu yang tantangan sih harus saya lakukan untuk kedepannya. Kira-kira ada lagi cara Ibu dalam menghadapi Cara yang saya hadapi mungkin sebenarnya ya mungkin dengan cara memberikan berbagai macam variasi dalam belajar lah ya, metode-metode pembelajaran, media-media yang mungkin media tambahan di pengetahuan ajar itu menunjang mereka untuk bisa termotivasi untuk mencari informasi lebih jauh, lebih dari tugas yang telah diberikan. Jadi, kira-kira setelah percakapan kita ini, ide apa yang muncul?
kita yang lebih banyak saling sharing dengan teman sejawat atau dengan pak sekolah yang lebih rukun pelajaran, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang lebih baik dan lebih efektif sehingga proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif, menyenangkan dan bisa menemukan motivasi belajar yang lebih baik lagi. Kira-kira apa nih mau eksekusinya? Ulang minggu depan. Baik Bu ya, saya tunggu Bu ya perkembangan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu harapkan itu berjalan dengan baik dan proses pembelajaran yang dilaksanakan itu menyenangkan dan bisa mengaktifkan keaktifan sosial. Terima kasih Bu ya. Sama.